Bintang Timnas U19 diincar klub Eropa, legenda Timnas bilang tak layak. Sindir Evan Dimas, Indra Syafri beberkan kelebihan Timnas U19 era saat ini. Gacor di Piala Presiden, dua bintang Timnas tebar pesona. Nathan kirim ancaman jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Bintang Timnas U19 diincar klub Eropa, legenda Timnas bilang tak layak. Penampilan api yang ditampilkan para penggawa Garuda selalu membuat pecinta sepak bola tanah air berharap pemain Timnas Indonesia bisa berkarir abroad. Namun legenda tim Merah Putih Kurniawan Dwi Yulianto mengungkap bahwa modal pemain Timnas tak lantas bisa sekonyong-konyong layak bermain di Eropa. Adanya sejumlah pemain abroad gagal bersinar di Eropa meski mereka bisa bermain bagus di Timnas Indonesia, membuat Kurniawan Dwi Yulianto mengungkap penyebab sulitnya pemain Indonesia menembus klub Eropa. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand yang hanya bertahan semusim di Divisi 2 Liga Belgia KMSK Dense setelah minim menit bermain, kemudian Egy Maulana Fikri dan Witang Sulaiman yang hanya digunakan klub untuk meningkatkan value klub FK Senica juga tak bertahan lama. Berdasar pengalaman sebagai pemain yang pernah bermain di Eropa, Kurniawan mengatakan bahwa untuk bermain di Eropa tak hanya modal pemain berlabel Timnas. Dikatakan untuk permainan tidak bisa melihat permain per game atau per kompetisi, tapi bagaimana konsistensi pemain ini 1 atau sampai 2 tahun. Kemudian dilihat level bermainnya di mana harus comparison dengan tim-tim dari Eropa. Belum lagi siap mental atau belum. Bukan mengada-ngada atau mengarang, jujur ketika banyak misalnya media atau netizen ini layak main di Eropa, saya itu sebenarnya agak miris. Itu kan lu lihat dari sisi apanya. Di lain sisi, baru-baru ini juga back Timnas Indonesia U19 Kadek Arel mengaku sudah didekati oleh 2 klub luar negeri. Tawaran yang diterima Kadek Arel bahkan telah disampaikan ke manajemen Bali United. Dilansir dari Transfer Market, Kadek Arel terikat kontrak dengan Bali United hingga 2026. Maka dari itu, Kadek Arel menyerahkan semua keputusan kepada Bali United. Bagi Kadek Arel, bermain abroad termasuk rencananya ke depan. Kembali pada pernyataan legenda Timnas Kurniawan, sebenarnya masih terlalu dini untuk Kadek Arel melangkah bermain abroad. Apalagi dengan usia yang masih sangat muda dan juga caps di Timnas yang terbilang minim. Namun terlepas dari itu, Kadek Arel memang tampil cukup gemilang di ASEAN Cup U19 lalu dan berhasil menoreh 3 gol di sepanjang laga. Seluruh keputusan tentunya kembali pada sang pemain dan juga pihak klub. Apapun pilihannya, semoga bisa mengembangkan potensi dan juga membanggakan nama tanah air. Sindir Evan Dimas, Indra Syafri beberkan kelebihan Timnas U19 era saat ini. Berhasil mengulangi juara di ajang AFF U19, pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri membeberkan perbedaan tim yang dilatihnya pada tahun 2013 dan 2024. Nakoda asal Sumatera Barat tersebut kian menghabiskan dirinya sebagai pelatih terbaik untuk Timnas Indonesia kelompok umur. Selama berkarir sebagai pelatih tim kelompok usia, Indra mampu mendulang 4 prestasi. Serangkaian prestasi yang diraihnya tersebut dimulai pada tahun 2013 silam, di mana ia mampu membawa Timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19, lalu ia juga mengantarkan Timnas Indonesia U22 menjuarai ASEAN Cup U22 2019. Prestasinya terus berlanjut kala mengantarkan Timnas Indonesia U23 menggondol medali emas SEA Games 2023. Kini lemari trofinya pun kian bertambah setelah menemani Garuda Nusantara mentas di ASEAN Cup U19 2024. Tangan dingin pelatih berusia 61 tahun itu ternyata masih bekerja. Baru-baru ini pun Indra Syafri membeberkan perbedaan Garuda Nusantara dahulu dan sekarang di dalam siniar bertajuk bebas dengan Arya Sinulinga. Diketahui dahulu Timnas Indonesia U19 memiliki banyak pemain berbakat seperti Evan Dimas Darmono, Muklis Hadining, Raffi Murdianto, Maldini Pali, dan lain-lain.
Namun hampir dari semua nama tersebut tenggelam sebelum mekar sempurna. Hanya nama Evan Dimas lah yang sanggup berjuang di kompetisi sepak bola Indonesia dan menembus timnas level senior. Kini nama-nama tersebut digantikan oleh pemain-pemain muda lainnya seperti Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, Arhan Kaka, dan lain-lain. Menurut pengakuan Indra Syafri, pemain saat ini lebih disiplin dibanding yang dahulu. Tak ada pemain-pemain yang nakal atau bandel yang melakukan pelanggaran peraturan. Kalau gaya hidup yang seperti zaman saya itu sudah tidak ada, nggak ada itu yang ngerokok. Jelasnya. Bahkan Indra mengaku tak kesulitan untuk mengatur kedisiplinan Kaviatur dan kawan-kawan. Mereka tak perlu dijaga ketat soal makan, latihan fisik, ataupun istirahat. Para pemain tersebut sudah mengerti itu tanpa arahan dari sang pelatih. Sementara pada era Evan Dimas dahulu, pemain-pemain yang sedikit nakal masih ada. Akan tetapi ia tak mengungkapkan siapa saja pemain-pemain yang dimaksud. Gacor di Piala Presiden, 2 bintang timnas tebar pesona. 2 pemain timnas Indonesia sukses menjadi bintang Piala Presiden 2024. Apakah Sintayong akan memanggil keduanya untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Ya, Ramadhan Sananta dan Arhan Fikri menunjukkan kelayakannya kembali memperkuat timnas Indonesia setelah tampil apik di Piala Presiden 2024. Penyerang Persis Solo Ramadhan Sananta keluar sebagai top skor Piala Presiden 2024 dengan koleksi 3 gol. Berkat bantuan Ramadhan Sananta, Laskar Sampunyawa finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Persija Jakarta. Sementara itu, Arhan Fikri muncul sebagai metronom di lini tengah Arema FC sehingga keluar sebagai juara Piala Presiden 2024. Arhan Fikri pun terpilih sebagai pemain muda terbaik di Piala Presiden 2024. Seperti diketahui, kedua nama ini terakhir kali membela skuad Garuda pada Maret lalu atau ketika menang 3-0 atas Vietnam di kandang lawan. Pada FIFA Matchday Juni kemarin, saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina, Ramadhan Sananta dan Arhan Fikri tidak disertakan oleh Sintayong. Karena itu ada peluang keduanya bisa kembali menghiasi skuad timnas Indonesia pada FIFA Matchday September mendatang. Menarik untuk menanti siapa saja pemain yang dipanggil Sintayong yang akan berkumpul pada awal September nanti. Nathan kirim ancaman jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nathan Chuaon melontarkan sayuar kepada calon lawan timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara pada ajang tersebut, perjalanan anak asuh Sintayong di putaran ketiga akan berlangsung dalam kurun waktu sebulan lagi. Masuk ke dalam grup C, Sandy Walsh dan kawan-kawan akan berhadapan dengan tim-tim papan atas seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina pada babak kualifikasi nanti. Nantinya 2 tim teratas masing-masing grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. Kendati demikian, tim Merah Putih tetap optimistis setidaknya merengkuh peringkat ketiga atau keempat. Hal itu dilontarkan oleh salah satu anak asuh Sin, yakni Nathan Chuaon. Pemain yang kini berkarir di Swansea FC tersebut mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya sudah banyak belajar selama ini. Dari sejumlah pelajaran yang didapat, Nathan mengatakan bahwa mereka hampir selalu bisa melewati rintangan rumit. Salah satu contohnya adalah ketika timnas Indonesia U23 bertarung di ajang Piala Asia U23 2024. Tanpa disangka-sangka, Garuda Muda mampu menjadi semifinalis turnamen tersebut dan bahkan hampir menyabet tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Oleh karena itu, Nathan yakin hal serupa juga akan terjadi di tubuh tim senior. Pemain berusia 22 tahun itu bertekad untuk membuktikan kepada tim-tim lain bahwa Indonesia juga memiliki kualitas yang baik. Ia tak ingin timnya diremehkan begitu saja pada putaran ketiga babak kualifikasi nanti. Nathan ingin menunjukkan Indonesia juga bisa bersaing dengan tim-tim papan atas itu untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Kami ingin menunjukkan kepada tim atau negara lain betapa bagus kami sebenarnya, kata Nathan dilansir dari laman resmi FIFA.